Babulaya juzu al wudu binabit walal muskiri. Babulaya juzu tidak boleh al wudu apa wudu binabidi dengan nabit walal muskiri dan tidak perkara yang memabukkan. Walal muskiri dan tidak perkara yang memabukkan. Jadi gini, ada bahasa kalau kita kan khomer dengan nabit. Kalau khomer itu dari anggur, persen anggur. Nah kalau nabit ini pokoknya selain anggur, entah kurma, pokoknya yang manis-manis itu terus ditendam di dalam air. Itu kadang-kadang bisa memabukkan, kadang-kadang tidak. Itu namanya nabit. Kalau khomer itu dari anggur, kalau nabit itu selain anggur. Jadi air dikasih misalkan kurma, manis-manisan itu kan, nah nanti diminum. Ini kadang-kadang kalau sampai terlalu itu bisa menabit jadi khomer. Makanya lafadz muskir atau pada nabit itu namanya atopnya lafadz umum atau pada lafadz khos. Karena nabit itu kadang memabukkan, kadang tidak, kadang muskir, kadang tidak. Makanya semua perkara yang memabukkan baik nabit kan maupun dari khomer, dari anggur atau dari lainnya disebut muskir. Lagi muskir itu lebih umum daripada nabit. Nah, kalau nabit pasti muskir, kalau muskir belum tentu nabit. Nah ini memberikan tidak boleh wudu dari nabit walal muskir dan tidak perkara yang memabukkan. Misalkan khomer kan dia aja najis, buat wudu tentu nggak boleh. Nah nabit walaupun nggak sampai pada taraf khomer artinya memabukkan, cuman karena sudah berubah, sudah nggak ma'ul mutlak lagi, sehingga tidak boleh dipakai. Nah cuman wakariha dan tidak senang pada al wudu binabit al Hasanu siapa Hasan wa Abu Aliyah dan Abu Aliyah, nggak senang itu. Wakola ataun siapa atau, nah ini khilaf itu pasti ada. At-tayamum bermula tayamum itu akhabul lebih saya cintai ilayya bagi saya minal wudu'i daripada wudu binabit walaban. Jadi bahasa seperti ini menurut Ato itu boleh orang wudu pakai nabit walaban. Cuman at-tayamum akhabu ilayya. Nah ini khilaf yang enggak mutabar ini kan. Khilaf yang enggak mutabar. Yang nabit bisa digunakan wudu dan enggak umum kan. Kan enggak umum. Jadi asal usulnya nabit itu bisa dibuat wudu itu begini ceritanya kan, ada hadis ketika dari yang diriwayatkan oleh Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, Lailatul Jin, Nabi itu pernah mengadakan pengajian dengan jin-jin. Kemudian Nabi bertanya, "Madza fi idawatika?" Wahai Ibnu Mas'ud, yang di wadahmu itu ada apa? Ya Rasul nabit, ada nabit. Nabit itu tamrotun thayyibatun wa ma'un tahurun. Jadi air yang mensucikan dicampur dengan kurma ya Rasulullah. Kata Nabi, oh kalau gitu pakai fatwa doa bihi. Terus Nabi wudu pakai nabit wasola al-fajr. Terus Nabi sholat subuh dengan pakai wudu pakai nabit. Ini yang dibuat dasar oleh ulama yang mengatakan wudu pakai nabit itu boleh. Cuman hadis ini ulama sepakat doib. Ulama sepakat bahwa hadis itu hadis doib. Nah kemudian ada yang mengatakan, taruhlah umpama hadis yang menerangkan wudu pakai nabit itu sahih sah, mungkin benar hadis itu sahih, itu mansukh. Kenapa mansukh? Karena kejadian itu adalah ketika Nabi di Mekah. Nah dimansukh dengan ayat falam tajidu ma'an fatayam fa illam tajidu ma'an fatayam mamu. Fa illam tajidu ma'an fatayam mamu. Kalau enggak ada air ya fatayam mamu, maka tayamumnya. Jadi intinya yang wudu pakai nabit itu sudah dimasuk dengan ayat fa illam tajidu ma'an fatayam. Kalau nggak ada air tayamum, jangan wudu pakai nabit. Itu kan kejadian itu kan di Mekah. Nah, sedangkan ayat fa illam tajidu turunkan di Madinah. Maka dimasuk dengan ayat tadi. Qala berkata Sa'id Bukhari hadatsana Aliun ibnu Abdillah qala Ali hadatsana Sufyan qala Sufyan hadatsana Zuhri an Abi Salamah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi kullu syarabin bermula semua minuman askaro yang memabukkan apa syarab semua minuman yang memabukkan bahwa maka itu bermula syarabin bahwa maka itu bermula syarabin haramun itu haram. Semua perkara yang memabukkan itu kan haram. Semua perkara yang mabukkan hukumnya haram. Jelas ya. Pokoknya sehingga mabuk itu kan menghilangkan akal. Sedangkan termasuk tujuannya apa? Tujuannya syariat, maqasid syariat itu adalah hifdzul aqli. Nah, jadi maqasid syariat itu tujuan adanya syariat adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Nah, maka perkara yang memabukkan
yang sehingga merusak akal, itu sudah berlawanan dengan tujuan syariat, maka haram karena berlawanan dengan tujuan syariat.